Halo, selamat datang kembali di channel Electronic Review. Jadi lebih kokoh daripada yang cuma di pinset. Kemudian bagian lapisan bawahnya ini masih pakai plastik ya. Nggak tahu kenapa. Kadang ada yang pakai plastik dan kadang juga ada yang pakai plat besi gitu. Jadi kenapa nggak konsisten pakai besi semua atau plastik semua gitu? Kurang tahu. Terus untuk kompresornya ini adalah buatan Cina ya teman-teman, juga sama. Apabila teman-teman pengen mengaktifkan pencair bunga es, tinggal tekan tombol yang di bagian tengahnya. Kemudian apabila ingin merestart pengaturan tersebut, nanti teman-teman bisa off-kan, kemudian dihidupkan lagi. Nanti secara otomatis tombol pencair bunga es akan kembali lagi ke posisi semula tanpa kita harus menunggu sampai selesai mencairkan bunga esnya. Dan ini adalah chiller room atau tempat penampungan yang biasa digunakan untuk menyimpan daging ataupun ikan. Biasanya nanti air yang dari freezer itu ketika meleleh akan masuk ke tempat ini dan kita bisa rutin untuk membersihkannya apabila tempatnya ini udah penuh dengan air. Dan bentuk dari chiller roomnya ini pun sama dengan kedua seri sebelumnya, yaitu Kirai 1 dan Kirai 2, dan tidak ada bedanya sama sekali. Dan untuk lampunya pun masih sama seperti seri-seri sebelumnya juga, masih menggunakan lampu neon dan belum memakai lampu LED. Jadi untuk warnanya ini warnanya jadi seperti warna kuning. Biasanya kalau yang LED, yang udah LED itu warnanya lebih putih, jadi lebih kelihatan bersih. Kebanyakan untuk lampu LED itu ada di kulkas 2 pintu. Ada juga beberapa dari merek kompetitor dari kulkas 1 pintu yang udah menggunakan lampu LED. Terus ini di bagian rak tempered glassnya. Rak ini bisa menyangga beban sampai dengan 100 kg. Jadi kalau teman-teman semua buat nyimpan makanan yang beratnya kurang dari 100 gram, kulkas ini masih aman. Dan untuk raknya ini nggak bakalan pecah. Untuk raknya ini ada sedikit kemajuan di mana di ujung-ujungnya dikasih frame ya. Jadi kalau kemarin cuman di depan aja yang dikasih list frame putih itu, kalau sekarang ada di bagian belakang dan depan. Jadi dua-duanya lebih kelihatan lebih bagus lagi. Dan di bagian bawah sendiri ini adalah vegetable room atau fruit room. Biasanya tempat ini digunakan untuk menyimpan bahan-bahan makanan seperti sayur-sayuran yang masih segar ataupun buah-buahan, dan juga bisa dimasukkan untuk beberapa bumbu masakan seperti cabai, bawang merah, bawang putih, dan lain sebagainya. Untuk kapasitasnya sendiri, kulkas ini masih sama, yaitu kapasitas bersihnya adalah 158 liter dan daya yang digunakan adalah 100 watt. Dan untuk motif kulkas Kirai 3 SCN182D ini seperti ini. Dan ini kebetulan yang saya review adalah warna abu-abu. Nah, desainnya sih bukan bunga-bunga lagi, tapi hanya kayak series garis melengkung-lengkung gini. Dan ini tersedia nggak cuma warna abu-abu, jadi ada warna biru dan ada warna pink kalau nggak salah. Dan ini ada gambar dari kulkas Kirai 1 dan Kirai 2. Nah, jadi ini sama ya, cuman bedanya ada di motif pintunya. Jadi motif gambar di pintunya ini yang membedakan antara Kirai 1, Kirai 2, dan Kirai 3 yang seperti ini sekarang. Dan ini juga dilengkapi dengan satu buah ice box untuk membuat es batu, dan juga ada buku manual booknya dan ada kartu garansinya. Terus ini di bagian pintunya rak-raknya seperti ini ya. Jadi masih sama seperti yang kulkas Kirai 1 dan Kirai 2. Dan untuk kulkas Sharp itu enaknya di bagian pintunya ini untuk raknya
itu lebih lengkap ya. Jadi ada yang kotak kecil sama ada yang besar, dan jaraknya yang tengah sama yang bawah itu juga lumayan gede. Jadi bisa buat menyimpan botol yang agak lebih gede kayak botol sirup, botol aqua dan lain-lain. Dan untuk rak telurnya pun ini lebih ini ya, kalau menurut saya lebih elegan. Sekiranya itu dulu aja review saya kali ini tentang kulkas Sharp Kire 3 series tipe SJN 182D. Apabila teman-teman ada pertanyaan, kritik, saran, ataupun masukan, teman-teman bisa isi kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa buat teman-teman semua untuk subscribe channel ini supaya nantinya channel ini bisa berkembang dan bisa untuk mereview-review produk elektronik lainnya. Sekian dulu dari saya dan sampai jumpa lagi di channel elektronik review selanjutnya.